Gue Krisna Mukti pakai K ya. Gue pemain sinetron, bukan yang polisi Netflix. Jadi kayak saya udah jelaskan kan tadi, yang punya Netflix itu adalah Jessica Wong di Singapura. Dia punya Netflix. Biasa standar keywordnya yang punya Netflix muncul semua. Netflix pendiri Reed Hastings dan Mark Radolf. Ya sejarah ya Net. Dokter brengsek lo, gue bilang udah kabur. Akhirnya ganti dokter lain yang embalming. Dia ketakutan sama saya. Ya takut lah pakai pistol. Bukan pakai pistol, saya nggak pernah keluarin pistol. Nyomang Santi people. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Dua tapi memang Inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengkring. Buat yang benar-benar punya banyak kasih silakan dicengkring. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy. Linknya ada di Deskripsi. Yo. Ya. Netizen sudah mulai bergerak. Nih, kalau yang kemarin cuman komen, menonton doang soal permasalahan Ice Cold Jessica Wong. Di sini kita bisa lihat netizen mulai bergerak nih. Yang aku tangkap sih triggernya itu karena podcast atau talk show-nya ya, ayah dari almarhum Mirna gitu kan, Bapak Edi dengan Bapak Karni Ilyas. Di situ ada beberapa highlight yang menjadi sorotan oleh netizen yang akhirnya bergerak gitu. Bergeraknya dalam artian ada dia nyocokin bukti baru yang katanya baru dimunculin gitu kan. Terus cocokin bukti lama dengan statement baru gitu. Wah panjang lah. Sampai ada pokoknya netizen ini memverifikasi gitu kebenaran. Berdasarkan apa yang diucapkan gitu. Saking semangatnya mengawal nih netizen nih ya, sampai salah geruduk. Salah geruduk, nanti kita lihat salah geruduknya. Tapi yang pertama mungkin ada satu people yang belum melihat podcast sama Pak Karni. Ini kita kasih sedikit highlightnya aja. Balik lagi yang pengen fullnya ke YouTube-nya nih Bapak Karni Ilyas ya. Kita meluncur dulu Nyo. Ini Nyo, yang pertama kita bukain dulu. Pecah banget ini. Di kemarin tuh pecah, cuman akhirnya kita memilih ngangkat yang itu kan almarhum Andini gitu, dimana dikuningin juga sama YouTube. Gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa, ini nih gini, kita buka ini pecah banget nih. Ada caption Edi Darmawan sesumbar sebut Hotman Paris tidak akan menang kasus Jessica Mirna. Di sini direspon juga sama Bang Hotman ternyata. Oke. Nah di sini ada eksklusif. Edi tunjukkan bukti eksklusif yang disimpan di HP dan tidak pernah ditunjukin di pengadilan. Ini jadi pertanyaan juga nih dari caption aja. Lah bukti eksklusif kenapa nggak pernah ditunjukin gitu kan? Betul. Maksudnya kan itu kan barang bukti, kenapa pada saat itu tidak ditunjukin, kenapa baru sekarang? Tapi kita lihat cek people. Segala Hotman Paris ikut-ikutan segala percuma. Mau lawyer 10 kayak dia juga nggak bakalan bisa menang. Bapak Joko Widodo dia paling benci teroris pembunuhan. Mau minta gerasi ngaku dulu dia bunuh Mirna misalnya. Lihat aja, silakan aja coba. Cuman setan nama Jessica. Bagaimana ada orang lain? Bukan soal itu. Apa? Yang masalah kan sekarang ini tidak ada pembuktian bahwa itu cyanida. Material dia memasukkan sesuatu ke gelas itu. Ya memang nggak kelihatan secara jelas. Nah makanya tolong ditayangkan nih obunya nih. Dia juga masukin sesuatu nih. Bisa nggak? Bisa nggak? Nih. Ti. Ini dia masukin sesuatu nih, cyanida nih. Ini kita di Polda waktu itu rame-rame sama Pak Tito, ada Pak Krisna. Nah, jadi kita potong dulu, ini lagi nunggu. Loading dulu. Kok Pak Tito ikut turun tangan? Pak Tito ngelihat ini justru dia panas tuh. Wah, lu bakalan sidang ini scientific rame nih. Ini kita potong dulu ya. Mention nama Pak Tito, muncul lagi nih sama kayak komen, muncul lagi nih nama Pak Tito gitu. Oke, lanjut lagi. Dia bilang begitu. Tuh lihat tuh. Nah ini kenapa kita nggak keluarkan dulu waktu sidang? Kita nggak mau dia dihukum mati, biarin dia keseksa. Kalau bisa seumur hidup, maksud saya begitu. Oh itu alasannya. Saya maunya begitu, jangan dihukum mati, keenakan dia, mati mah ditembak mati, selesai. Nah nih,
Ini polisi sampai teriak-teriak kesenangan nih. Yang mana? Oh ini. Ulang ya. Perhatikan tangan kiri dia. Ini belum pernah dikeluarkan. Jadi polisi sangat senang sekali itu hari. Jadi di CCTV-nya ada kayak tangan kiri yang ngapain gitu. Gitu. Lompat ya. Ini Oh tapi sebenarnya itu juga ketutup daun ya. Masukin juga. Dia kurang kali. Dia pakai sedotan yang teorinya Dr. Theodore. Coba dibuka deh linknya. Itu Theodore itu omongannya saya langsung, waduh kok dia yang ngomong benar ya. Jadi dimasukin sedotan, makanya Mirna sedotin yang pekat itu. Makanya dia ngomong detik mati dia. Nah itu, jadi ini nggak usah Pak Oto segala Hotman Paris ikut-ikutan segala, percuma. Mau lawyer 10 kayak dia juga nggak bakalan bisa menang, saya kasih tahu. Karena ini memang benar-benar dia ngeracun. Udah intinya itu. Kalau mau minta gerasi ke presiden, presiden kita ini sekarang yang terhormat Bapak Joko Widodo, dia paling benci teroris pembunuhan. Mau minta gerasi ngaku dulu. Dia bunuh Mirna misalnya. Lihat aja, silakan aja coba. Nggak gerasi memang harus ngaku. Ya ngaku bohong-bohongan sama enggak kan ditanya Pak Karni. Terpidana harus mengaku. Nah iya. Baru boleh minta ampun. Nah terus ngaku terus dikasih. Waduh ngimpi kali. Oke. Sebelum ke respon Bang Hotman ya. Tadi kan dia di sini ngomong masalah CCTV. Iya. Ada netizen yang mencocokkan. Netizen kan dengan sekarang dengan platform digital yang banyak gitu kan. Dan dengan kemampuan untuk ngecek itu cross checknya lah ya. Iya. Banyak netizen yang bergerak dia nyocokin yo. Ini dia meluncur. Cus. Ini yo. Dari Tania Mewarnilase. Oke, bukti video Pak Edi menyatakan Jessica masukin racun. Oke. Di sini nih, detail banget ini nih. Pak Edi bilang di menit 16.46 sampai 17.18 dalam video HP-nya Pak Edi, Jessica memasuki racun, tangannya terlihat pas video tersebut. Ini nih, mana yang kita kursi beda. Oke. Setelah saya telusuri, cek CCTV yang jadi bukti di pengadilan, nggak ada pelayan lewat sepanjang menit itu. Pas saat Jessica angkat tangan itu di saat manggil Mirna sama Hani, habis itu pelayan baru lewat. Next slide-nya. Nah ini Jessica angkat tangan di sini kiri ya. Oke. Pelayan lewat selesai Jessica angkat tangan. Ini pelayannya. Nah cek aja CCTV, coba lihat, gabungkan dengan bukti Pak Edi. Semoga tidak di take down lagi. Ini video saya sama TikTok. Jessica berpelukan sama temennya di sini. After manggil ketemu berpelukan. Ngomong-ngomong soal di take down, Om Ded juga videonya di take down di IG Dr. Richarti. Makanya pada saat dia sama Dr. Jaja tuh postingnya agak telat di take down sebelumnya. Ada juga di IG story-nya. Nanti kalau nggak salah aku nge-save yang nge-compile gitu kalau nggak salah ya. Terus Bang Wirang Birawah itu lebih parah, di hack akunnya. Di hack akunnya, dapet teror katanya ya. Nanti kita lihat ceki-ceki. Kok sewadidaw itu? Next slide lagi. Nih saya juga mau info soal wawancara Pak Karni sama bapaknya Mirna. Bapak Mirna bilang dia tanya-tanya Jessica nih segala menjebak dia, pengen tahu apa yang dilakukan di TKP tersebut. Dia minain paper bag apa enggak, kan Jessica tidak tahu ada CCTV yang menyorot dia gitu kan. Sedangkan di media bilang Jessica sibuk lihat kanan kiri lihat CCTV. Nah dari omongannya Bapak Mirna dibilang si Jessica kan nggak tahu ada CCTV, logikanya kan Jessica berarti nggak tahu dong ada CCTV. Mau dikoreksi kalau udah saya ya. Oke gitu. Sekarang kita deg-degan. Sekarang kita ke Bang Hotman aja meluncur. Terus. Ninyo. Cek people. Play. Halo bapaknya Mirna. Anda mengatakan di medsos bahwa 10 kayak Hotman tidak bisa membebaskan Jessica. Anda benar. Karena memang putusan PK Mahkamah Agung sudah final. Tidak bisa diajukan upaya hukum apapun. Namun demikian, apabila baca putusan dan temuan fakta persidangan, di dalam putusan tidak ada bukti yang secara direct, secara langsung membuktikan bahwa Jessica lah yang menaruh cyanida di kopi.
semuanya berdasarkan analisa indirect, secara tidak langsung. Analisa opini-opini dari hakim. Misalnya karena ditaruh paper bag di meja dianggap itu menutupi gelas kopi sehingga tidak kelihatan menaruh cyanida. Itu kan hanya analisa. Karena analisa lain juga bisa. Orang bisa aja menaruh paper bag. Misalnya kayak Hotman, saya orangnya paranoid. Kalau saya belanja belum datang teman, saya taruh di meja. Benar-benar tidak ada direct evidence. Yang kedua, kepada masyarakat Indonesia yang ingin agar Jessica itu bebas, satu-satunya adalah gerasi. Itu secara normatif. Jadi Anda suratin Jessica agar mau, dan juga suratin Presiden agar mau mengeluarkan gerasi. That's the only way. Ya, dan gerasi itu memang bisa diberikan kepada orang yang mengaku bersalah. Nggak apa-apa mengaku bersalah tapi langsung bebas, why not? Oke? Itu normatif, bukan opini Hotman. Itu normatif, memang itulah satu-satunya prosedur hukum. Oke? Nah, ngerti. tapi kan masalahnya kemarin Bang Otto bilang di podcastnya Om Ded juga kan, dia bilang Jessica punya prinsip, dia bilang kan Jessica ini berprinsip kalau gue nggak mau melakukannya, ngapain gue ngakuin gitu. Better gue seumur hidup aja karena gue tidak melakukan. Jadi gue ngapain mengakui hal yang gue tidak lakukan begitu. Iya. Cuman balik lagi kita ke bokapnya Mirna beserta Bang Karni ini kan ada banyak momen-momen yang wadididau. Meluncur. Soal otopsi, balik lagi soal otopsi ini. Ditanya nih, Mirna tidak diotopsi katanya, the caption ciki-ciki people. Play. Kenapa tidak diotopsi? Diotopsi? Enggak, sampel aja diambil. Saya ceritain, bukan sampel. Bukan. Dalam kasus ini, apakah pembukaan rongga kepala sampai rongga pelut itu dilakukan? Tidak. Dan kemudian antara penyidik dan keluarga korban melakukan diskusi dan kemudian mereka membuat keputusan kalau itu paling tidak mengambil atau dilakukan tindakan pengambilan sampel untuk pemeriksaan toksikologi. Jadi kalau ini sih kita nge-refernya ke fakta persidangan aja yang udah terjadi kemarin kan dibilangnya kan. Jadi atau mungkin dipikirnya pengambilan sampel itu kan dibelek juga dong. Itu udah otopsi gitu kali. Iya, bisa jadi kayaknya itu dipikirnya. Tapi kan kayaknya nggak mungkin ya kan iya tidak sih. Tahu kan. Kan sama kayak misalnya dioperasi gitu kan, mau kecil apa gede ya operasi gitu gak sih? Iya, tapi kan kasus pada otopsi mah beda gitu. Tapi mending kita ke next aja Puyeng. Ninyo, ada klarifikasi soal botol yang VT-nya naik lagi ramai itu kan kemarin. Akhirnya ada klarifikasi jeki-jeki people. Play. Apa? Minggu ini juga rame. Katanya Pak Edi itu pernah punya atau pernah melihat botol cyanida. Oh ya, soal botol saya jelasin. Itu saya terus terang, itu waktu saya beli parfum Hermes di Australia, saya dapat botol itu. Waktu saya pakai, saya ngeliat, ini botol kok percis bener ya sama sedotan. Karena kan Mirna matinya karena sedotan itu. Dimasukin cyanida. Jadi kalau cyanida dimasukin tuh botol, dicolok. Kan si Jessica ngomong, dia datang ke Grand Indonesia ke WC. Dia colok ke WC, dia udah ambil sedotan, beli atau bagaimana, dia tuker tuh, dia switch. Makanya cepet ngomong detik. Ya itu teorinya dokter Theo itulah yang paling bener. Ya, jadi saya mohon maaf sekali lagi kalau botol itu apa hubungannya dengan cyanida? Enggak, saya cuma berpikiran aja, crazy thinking aja. Jadi bahwa itu botol kalau dicolokin sama si siapa ini? Sedotan, itu langsung jadi itu barang, begitu. Itu botol apa yang dipegang waktu itu? Itu parfum Hermes. Kalau beli coba deh kalian Hermes. Kenapa Pak Edi itu bisa bayangkan bahwa cyanida tuh cairan? Ya sekarang parfum. Kalau nggak bawanya gimana? Saya tanya, bisa dicolok? Ya kalau saya malah nggak tahu selama ini cyanida. Ya tadi yang saya kasih lihat kan salah satu tuh tangan dia udah nyemplungin tuh. Nah, katanya apa? Minggu ini juga rame. Jadi itulah kurang lebih ya klarifikasi soal botol yang tidak terlalu mengklarifikasi sebenarnya ya. Iya. Cuman aku nggak tahu ya sekecil apa botolnya. Karena kan
di logikaku sih kalau misalnya mau masukin kesedotan tuh kayak harus gitu dulu nggak sih? Iya kan, iya kan. Tapi aku shock loh, sejujurnya. Sorry dipotong. Aku baru tahu loh. Berarti dimasukin ditolin kesedotan gitu. Aku pikir kayak selama ini yang di kepala aku tuh kayak di kopinya langsung gitu. Iya. Karena kan katanya kan kemarin di kopinya ada kan, katanya kan. Nggak tahu ini akunya. Ya kan kita juga bingung. Kalau kata netizen nih kasus ini akan mencari kebenaran sendiri kalau semakin banyak orang yang mewawancarai Pak Edi ini. Karena dari netizen banyak yang bilang kalau kok banyak part-part yang keceplosan gitu ya. Kayak tadi kan tiba-tiba muncul lagi satu nama Pak Tito yang selama 7 tahun gitu nggak tahu ternyata. Tahu ya. Loh, ada keterlibatannya dalam artinya keterlibatan membereskan masalah ini gitu kan. Terus tadi botol Hermes yang dicocok pakai sedotan kayak gitu, makin banyak yang muncul gitu. Iya benar. Sama CCTV yang baru tadi CCTV itu kan. yang baru gitu nih. Nextnya lagi. Just. Ninyo, saat Pak Edi nih yang ngomongin soal Dokter Jaya yang kemarin diundang di podcastnya Dokter Richard gitu ya. Yang udah experience 30 tahun di persianidaan. Ini ceki-ceki people. Play. Dokter otopsinya itu dia sweet. Besweet. Siapa yang sweet? Dokter Jaya itu loh. Santi heran kok embalming kok sweet-sweetan. Dok, emang nggak ada dokter perempuan? Nggak ada. Dia marah tuh, cuman saya di sini. Gitu ceritanya. Jadi ya itu kita lupain lah, itu urusan kecil. Emang dia dokter rada-rada. Ketemu saya kabur. Saya kan dulu punya istri yang Tiara itu kan. Nah itu meninggal bapaknya. Ketemu dia lagi nih embalming. Kurang ajar lu dokter nih. Dokter brengsek lu, gue bilang. Dia kabur. Akhirnya ganti dokter lain yang embalming. Dia ketakutan sama saya. Ya takut lah pakai pistol. Bukan pakai pistol. Saya nggak pernah keluarin pistol. Ya, tapi saya ini juara ASEAN 1 kali, nomor 2. Juara turnamen dari Presiden Cup, Gubernur Cup, ada 4 penghargaan, 1 piala. Pak Karni. Nembak. Kan saya hobi. Nembak. Oh, nembak. Itu kan nembaknya diperbakin itu. Oh. Iya, saya nembak. Memang jago. Entah kenapa aku lucu banget sama komentar-komentarnya Pak Karni itu. Karena itu kan takut lah pakai pistol. Enggak lah ya, masa sebenarnya ya menurut aku ya enggak lah, ngapain juga saya mau nembak-nembak itu segala macam udah gitu. Malah klarifikasi prestasi gitu. Tapi ya enggak sah aja gitu. Cuman aku salfok banget ini sama komenan ini Dodi Sudrajat versi elit kan. Iya, kalau ibarat di Mobile Legends ini Dodi Sudrajat lagi pakai skin elit gitu. Ya Allah, gitu tolong enggak gitu. Aduh, ya Allah lucu banget lagi. Cuman ya gimana ya, netizen juga di komennya nih ya, gue lebih percaya Dokter Jaya. Iya. Gue lebih percaya Dokter Jaya gitu. Karena ya balik lagi mau percaya yang satu sudah ibaratnya belajar gitu kan, meneliti ibaratnya jalur pendidikan selama belasan tahun gitu kan. Yang satu insting. Ya monggo gitu netizen silakan satu pipa. Ya walaupun meskipun ya walaupun terkadang insting itu benar. Terkadang insting itu benar, tapi ya kita nextnya Nyo. Iya. Komentar dari Pak Edi soal Netflix nih ya. Ceki-ceki people. Play. Para netizen jangan dibodohin oleh Netflix. Jadi kaya. Saya udah jelaskan kan tadi. Yang punya Netflix itu adalah Jessica Wong di Singapura. Dia punya Netflix. Nah, si bule ini aventurir, kamera aja dia sewa. Saya kena tipu sama dia. Akhirnya diadu domba begini kita. Coba di bangsa Indonesia yang lagi masa politik ini, janganlah sampai kita mengganggu presiden kita yang baik itu Pak Joko Widodo, supaya dia menyelesaikan masa kerjanya, masa baktinya bisa bagus. Kita milih presiden yang sesuai dengan hati nurani kalian. Yudi itu yang sekarang sakit tuh, kena karmanya Mirna itu, dia sakit kanker, udah mau mati itu, dia mati sekalian. Jadi janganlah dengerin Netflix. Netflix itu penipu, jahat ya. Mending kalau kita dibayar. Udah nggak dibayar, gratis. Ini sumpah yang editnya yang insert ekspresinya Pak Karni sumpah. Tapi
balik lagi netizen sekarang tuh dengan adanya platform sosial media yang sat-sat dia bisa cross check, di cross check apa benar pemilik Netflix itu Jessica Wong gitu dari Singapura. Dan di situ sebenarnya aku agak salvo karena kok kayak Jessica Wong sok gitu. Iya, kurang soknya gitu kan. Ini kita meluncur. Ini ada dari Tiara Wardani. Biasa standar keywordnya yang punya Netflix muncul semua. Netflix pendiri Reed Hastings dan Mark Randolph. Ya, sejarah ya, Netflix didirikan pada tanggal 29 Agustus 1997 di Scott Valley, California oleh Mark Randolph dan Reed Hastings katanya ya. Randolph bekerja sebagai direktur pemasaran untuk perusahaan milik Hastings bernama Pure Atria. Ini dari Google gitu kan ya. Tapi kan balik lagi Google kan mesin, bisa salah gitu kan. Iya, kita kan ada terserah mau lihat Google apa insting gitu. Ya kan maksudnya kan ini kan dari Google. Sebetulnya kan ada dari insting kali ya. Pertanyaanku kok bisa dapet Jessica Wong Singapura tuh dari mana? Sekarang mending kita connect Nyo. Nih Nyo, netizen ada yang bikin ini nih. Dari Edi Cacing. Si anjing Edi Cacing. Ini ada tiosianat di tubuh Mirna, tanda tanya nih. Ini ayah Mirna versus dokter Jaja, JG people. Play. Pak Musyafak bilang anak lo ini sehat, Ed. Kita lihat lambung dulu karena lo bilang kan minum kopi. Kita buka, nggak tahu udah ketemu tuh cyanida di lambung Mirna, sampai luka-luka begitu. Korosi berat lagi, dia mati lah orang. Ed maaf ya, kalau ini nggak ketemu nih di perutnya, kepaksa lu gue mesti bedah semua sampai ke otak. Karena kita mau tahu dia kena serangan stroke atau apa kali. Iya, karena udah 2 hari di embalming dan sifatnya cyanida itu menguap. Dan nih yang Om tadi juga lupa ngomong, itu ada satu ahli kimia namanya Agus Nugroho. Coba lihat link dia. Dia bicara, ternyata setelah cyanida masuk ke itu akan menimbulkan tiosianat namanya. Tiosianat itu 900 lebih cepat dari oksigen. Bayangin, serem nggak tuh? Makanya Mirna ngomong detik kan tuh tek gini rambut gublek aja ke belakang. Nah, coba nanti di googling aja. Apa itu tiosianat? Apa akibatnya kepada orang yang minum cyanida? Begitu dong. Itu kecil banget. Dan logikanya kalau dia ada cyanida, besar, terus kemudian jadi kecil, itu mungkin masuk di akal. Tapi kalau tidak ada, kemudian jadi ada, itu kan tanda tanya dari mana. Bisa juga karena pembusukan. Pembusukan bisa menghasilkan cyanida walaupun kondisinya kecil loh. Nah, sekarang yang diperiksa lagi setelah itu apa? Tiosianat. Nah, saya mungkin harus cerita dulu apa yang terjadi dengan cyanida kalau masuk ke lambung kamu ke orang. Cyanida itu pasti bisa membuat orang mati kalau dia udah masuk ke darah. Kalau dia masuk ke darah, jadi bukan masuk ke lambung? Bukan. Di lambung apa di lambung? Nah, dari lambung yang masuk ke darah. Nah, kita tahu dari lambung pembuluh darah masuknya ke hati kan? Yes. Nah, di hati itu tubuh kita punya mekanisme detoksifikasi. Dirubahlah CN negatif yang nama cyanida ditambah S dari tiosianat di badan kita menjadi CNS. CNS itu tiosianat. Maka salah satu tanda bahwa dia sudah kemasukan cyanida adalah ada tiosianat di dalam hati, di dalam darah dan di dalam urin. Kalau diperiksa di liur juga ada. Nah, itu tidak ada. Itu tidak ada? Tidak ada. Berarti bukan karena cyanida dong? Nah, saya cuma bilang kalau saya sih, saya ini dokter mayat loh, bukan dokter gelas ya. Di gelas mau ada berapa? Ya, benar. Itu yang saya ngomong di pengadilan. Saya itu bukan dokter gelas, ini gelas mau ada. Iya, jadi ingat waktu nonton podcastnya Dr. Richard, Dr. Jaya bilang, ya yang harus diotopsi mayatnya, bukan gelasnya gitu. Saya ya fokusnya ke mayat gitu. Betul. Karena mayatnya nggak bohong, apa-apa bisa dicek gitu kan, bukan untuk fokus ke gelasnya. Gitu, wadidaw sekali gitu lah. Sama aku nangkepnya ya emang kayak gitu. Ya salah sendiri udah di balsamik. Balsamik tuh berarti kan diawetin gitu ya. Sedangkan kan kalau pernyataan dari dokter kemarin kan, dokter Jaya ya, kayak itu permintaan dari keluarga kan, sama polisi ya kalau nggak salah ya kan kemarin tuh. Jadi kayak aku agak bingung lagi gitu. Bingung kan? Tapi bagus lah netizen mulai bergerak nih ya. Ini balik lagi ke yang Mas Wirang Birawa. Ada capture-annya nih meluncur. Ini
Nyo, sebelum ke yang aku bilang netizen akhirnya salah geruduk nih karena terlalu buru-buru ngegeruduknya. Ini cek dulu nih, ada IG story-nya Wirang Birawa yang di screenshot ya dengan caption para tolong capture semua IG story saya, mereka semakin gila cara membungkamnya katanya ya. Para lagi ya. Sekarang Instagram istri saya dan WA-nya mulai diteror, diteleponin. Akun dua-duanya kehack, ada SMS masuk, Rang jangan kelewatan, sekarang tidak bujang lagi katanya ya. Oke. Setelah terakhir aslinya video istrinya nangis ditenangin Bang Wira kan. Oh ini ngasih keterangan ya. Wah gila ya Pak, Anda nelpon saya WA saya tapi di luar kapasitas Anda saat ini, kenapa mainnya kasar Pak katanya. Siapa yang dimaksud? Nah ini ada teror kain kafan, mainnya Pak Elah gitu ya. Sempat ada yang telepon kemarin, untung akun yang hilang jangan sampai lo katanya. Oke. Bye-bye, gue spill juga nih si bapak yang nyuruh postingan gue dihapus. Inisialnya Pak ATOL. Siapa? Nggak tahu. Nah ini nih ya, salam Instagram. Jadi dia punya 2 IG, Wirang Birawa sama Master Firasat. Hilang juga katanya ya. Setelah posting rekaman live 2 hari lalu tentang clue-clue fakta yang terjadi, baru aja posting story, ya intinya hilang gitu kan. Nah ini ada Master Firasat nih, masih ada sisa 2 sisa live 2 hari lalu tentang clue-clue fakta sebenarnya. Oke. Kapan itu terjadi? Selisih waktu 3 ini kronologi hilangnya. Dan ini Wirang Birawa jadi di sini namanya jadi penyebar hoax, fotonya diganti terus ngeposting 1 hoax gitu. Wow. Wadidaw sekali gitu ya, Mas Wirang nih sangat-sangat mengerikan. Iya. Nextnya ini soal kain kafan di teras rumah. Oke, jangan berlaga jadi tukang paket deh. Oke, mungkin sebenarnya dia udah tahu gitu kan, si Mas Wirang ini kan, cuma masih ditahan dulu. Nah ini gile lupa mainnya nyerang mental, I will fight katanya. Mah begitu. Penasaran ya? Penasaran sekali ini Nyok. Cuman mana tadi aku ngeliat komenan yang merinding, coba ini meluncur. Yes. Nih Nyok, kelewatan tadi yang pas di postingan yang ini ada komenan yang bikin aku merinding nih ya, dari Yoainus Sikat. Andai saja 2016 kita udah ada, maka kita pasti akan sekompak ini. Netizen bukan main-main, maaf kami telat, yes. Gitu dia bilang, karena pada saat 2016 itu the power of netizen, people power tuh belum kencang gitu kan. Sekarang udah kencang, saking kencangnya ngegeruduk dan ini meluncur. Yes. Ninyo, ada respon dari Krisna Mukti ya, yang disalah geruduk, jadi korban salah geruduk netizen. Lu yang racunin Mirna ya, ceki people. Play. Bro. Lu salah orang bro. Itu yang lo maksud ya, itu Bapak Krisna Murti polisi. Kalau gue nih Krisna Mukti aktor ya. Nah sejak kasus Kopi Cyanida Jessica Mirna diangkat lagi nih, nama gue banyak banget ditek-tekin orang, disebut-sebut orang seolah-olah gue yang terlibat dalam masalah itu. Lu salah orang, bukan gue. Jadi Bapak polisi Krisna Murti itu, nah lu tanya deh ke dia, bukan ke gue ya. Jadi buat yang lain-lain juga nih, gak usah ngetek-ngetek gue, gak usah sebut-sebut gue, karena gue gak terlibat sama sekali dalam kasus ini ya. Perbedaannya adalah yang satu Bapak Krisna Murti pakai R, gue Krisna Mukti pakai K ya. Nah gitu aja, pokoknya semoga cepat selesai nih urusannya, amin. Ini netizen salah geruduk ya, memang mirip-mirip Krisna Murti, Krisna Mukti gitu kan, mirip-mirip gitu. Digeruduk, lu ya masalahnya digeruduk ini di VT Krisna Mukti yang lagi bikin ini meluncur. Dia lagi nge-cover lagunya Noah yang dulunya masih Peter Pan, Mimpi yang Sempurna. Astaga. Udah mirip Ariel apa belum? Harusnya netizen lagi kayak ngapain seorang bapak punya pangkat di kepolisian tinggi nge-cover aku kan menghilang begitu digeruduknya. Itu yang paling atas dari Nyi Remis Janari. Netizen ini loh orangnya, akunnya kagak di privat, ayo seruduk katanya. Nah ini ya Allah. Mungkin ini jalannya Allah biar terkenal lagi ya gitu. Tapi kan gak salah geruduk juga. Nah di VT ini digeruduknya Nyok. Ya Allah. Gua kesini gara-gara Pak Polisi Krisna Murti gitu ya. Dan nggak, jadi satu klarifikasi tadi nggak cukup
Baru tadi atau 10 jam yang lalu ya bener ya tadi pagi ngepost lagi digeruduk juga dia meluncur. Cus. Nih, yang tadi kan akunnya nggak seruduk tuh, ceki people. Play. Tong, enak aja lu sembarangan main seruduk orang. Gue tuh nggak ada hubungannya sama kasus kopi sianida Jessica Mirna. Gue Krisna Mukti pakai K ya. Gue pemain sinetron, bukan yang polisi Yang polisi namanya Murti pakai R. Nah, lo seruduk dia tuh, jangan gue ya. Pokoknya udah deh, jangan ada lagi yang ngetek-ngetek gue. Ya, jangan ada disebut-sebut gue dalam kasus ini karena gue nggak ikutan di kasus ini ya. Tapi bagaimanapun gue tetap berdoa semoga kasus ini cepat kelar, Jessica cepat mendapatkan keadilannya lagi. Amin ya robbal alamin. Tong. Ini aku langsung nyambung. Apa? Nyambung waktu itu sempat lihat VT. Aku lupa deh kita react apa enggak. Pokoknya itu ada yang disebutnya Krisna Murti, tapi di caption itunya yang penguploadnya itu tulisnya Krisna Mukti. Makanya ini salah aku gitu kan. Makanya kayaknya pada ngiranya itu pada baca digeruduk ini gitu kali ya. Dia apa pemain sinetron lama, Mamang juga tahu. Mungkin dia kayak kenapa sekonyong-konyong gue dituduh gitu. Ini inget nggak yang pas waktu kita lagi cari bahan, aku tanya Krisna Mukti siapa sih gitu. Oh itu yang penyanyi, emang ada hubungannya sama Jessica? Aku tanya gitu kan. Hah? Kenapa kamu bingung? Ingat kan? Itu Krisna Murti bukan Krisna Mukti. Iya itu gak, kayaknya karena itu ada yang salah tulis kayaknya. Ya ngimpi apa dia semalam tiba-tiba lagi bikin video cover mimpi yang sempurna gitu kan. Jadi mimpi buruk karena dituduh gitu. Tahu enggak, kenal enggak gitu ibaratnya. Sekonyong-konyong netizen geruduk sih, geruduk keren gitu udah mulai kompak. Cuman nggak salah geruduk juga netizen, tolonglah ya pakai R ya, pakai R bukan pakai K ya Allah. Ini kita ke intermezzo aja meluncur. Terus kita kasih satu intermezzo aja, habis itu kita tutup karena tidak ada super thanks hari ini. Kita lihat ciki-ciki people. Play. Ya. Jadi ini katanya pesugihan untuk bikin tokonya laris, ditaruh di depan. Astaga, gendut banget lagi. Iya. Ya Allah. Boleh ulang mundur dikit gak? Boleh dong. Udah ya. Manggilin itu, mampir sini gitu, mampir. Aduh gendut banget itu. Cowok ya kayaknya ya. Cowok kayaknya. Kalau kayak gini mah ya pasti stop dulu di sini, walaupun nggak mampir pasti stop dulu ya Nyo. Mampir bentar buat ngelus-ngelus semengnya. Iya maksudnya nggak mampir, nggak belanja di tokonya, stop dulu di situ gitu buat ngelus-ngelus semengnya. Ya Allah. Duduknya begitu lagi. Mampir sini katanya, ya Allah gemoy sekali Nyo. Ntarlah satu kali lagi lah, habis itu kita habis meluncur. Just. Nyo apa? Nih Nyo. Captionnya sih plot twist at the end, ceki-ceki people. Hey. Ini apa nih? Oh, kayak punya kita ini. Iya. Lucu banget mereka begitu. Ini mereka lagi nyantai gitu kali ya. Ini apa lagi sayang-sayangan. Lagi bermesra-mesraan gitu. Basian malam minggu biasa permainan. Oke. Lah. Kenapa? Kenapa jadi dibekep Meng? Mungkin dia salting kali, malu gitu ya. Kita kok lama banget direkamnya gitu. Kanan kiri pilih mana? Dua-duanya. Ya salah satu. Dua-duanya. Yang ini aja. Dua-duanya. Yang ini aja. Dua-duanya. Dia mau ngeborong pusing. Udah Nyo habis Nyo karena kebetulan tidak ada super thanks hari ini. Oke. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang, gua Topi Mangkok cabut dulu dan ciao.